Berbicara soal kerajaan Mataram Islam, maka tak bisa lepas dari nama seorang tokoh yaitu Ki Ageng Giring. Bahkan sebenarnya dalam skala yang lebih luas, Ki Ageng Giring memiliki peran besar dalam berdirinya kerajaan Mataram Islam. Ki Ageng Giring dalam hal ini merujuk kepada Ki Ageng Giring III, adalah salah seorang tokoh yang dihormati pada masa itu yang hidup dan menetap di desa Sodogiring. Beliau adalah sesepuh dari Raja-Raja Mataram. Kakeknya yaitu Ki Ageng Giring I adalah putra Brawijaya V, Raja Majapahit. Perlu diketahui bahwa setelah hancurnya kerajaan Majapahit, putra-putri Brawijaya V menyebar ke berbagai wilayah di tanah Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Di tempatnya masing-masing mereka berikhtiar lahir batin untuk mendapatkan kembali tahta ayahnya yang telah hilang. Keyakinan ini sangat kuat menancap ke dalam relung jiwa para keturunan darah biru ini. Di antaranya seperti kepada Ki Ageng Giring I. Ki Ageng Giring I menetap di daerah Gunung Kidul dan menjadi pemimpin di sana. Setelah Ki Ageng Giring I wafat dan digantikan kedudukannya oleh putranya, Ki Ageng Giring II, dan Ki Ageng Giring II pun wafat digantikan oleh putranya, yaitu Ki Ageng Giring III. Pada masa itu, perkembangan agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh para wali songo. Ki Ageng Giring III pun turut belajar agama Islam dan berguru kepada Sunan Kalijaga. Selama belajar kepada Sunan Kalijaga, ia berteman dan bersama-sama dengan Ki Ageng Pemanahan, menjadi saudara seperguruan. Ki Ageng Pemanahan juga masih satu keturunan Brawijaya V dari jalur Ki Ageng Selo. Keduanya lalu menjadi tokoh agama yang mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Atas petunjuk Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring disuruh untuk kembali ke daerah Gunung Kidul untuk mengajarkan Islam kepada penduduk di sana. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan mengabdi kepada Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang, yang saat itu sedang berseteru dengan Arya Penangsang. Dikisahkan setelah kemenangan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi menaklukkan Arya Penangsang dari Jipang Panolan, ia belum mendapatkan hadiah dari Sultan sebagaimana yang dijanjikannya, bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang maka akan mendapat hadiah tanah perdikan yang luas. Ki Penjawi sudah diberi hadiah tanah Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya, yaitu Ki Ageng Giring III di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring III selagi berdakwah agama Islam juga sebagai seorang petani penyadap nira kelapa. Karena pesan dari gurunya Sunan Kalijaga berkata bahwa kelak petunjuk akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan atau kelapa muda. Namun kapan petunjuk itu akan turun, Kanjeng Sunan Kalijaga tidak pernah menjelaskannya dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada gurunya. Oleh sang guru, Ki Ageng Giring III disuruh menanam sepot atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa yang sangat besar. Selagi bertahun-tahun pohon kelapa itu dirawat dan dijaga Ki Ageng Giring di pekarangan rumahnya hingga menjadi tinggi dan besar, namun Ki Ageng merasa heran kenapa pohon kelapa itu tidak juga berbuah, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya. Namun Ki Ageng Giring III tidak pernah ragu sedikit pun, hingga suatu ketika pohon kelapa itu berbuah hanya satu biji kelapa. Dikisahkan dalam Bebetanah Jawa, suatu hari Ki Ageng Giring mendengar suara dari pohon kelapa yang tidak pernah berbuah itu. Suara itu berkata bahwa Ki Ageng Giring III harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu dan meminum airnya sekali teguk, agar kelak dapat menurunkan raja-raja besar. Sontak saja, Ki Ageng Giring III menaiki pohon dan mengambil buah kelapa muda itu. Ia mengupasnya dan meletakkannya di rumah. Namun karena belum haus, oleh karena itu Ki Ageng Giring berjalan-jalan di ladang terlebih dahulu agar cukup haus sehingga dengan demikian dia bisa menghabiskan air kelapa muda tersebut dengan sekali minum. Namun sayang, ketika Ki Ageng Giring sedang di ladang,
Sahabatnya, Ki Ageng Pemanahan datang dengan maksud untuk silaturahmi. Tuan rumah, baik Ki Ageng maupun Nyai Ageng Giring rupanya tidak ada di rumah. Dalam keadaan capek dan haus, Ki Ageng Pemanahan melihat sebuah kelapa muda yang sudah terkupas di dapur. Tanpa pikir panjang, Ki Ageng Pemanahan meminum air kelapa muda itu sampai habis dengan sekali teguk. Tidak begitu lama kemudian datanglah Ki Ageng Giring dari ladang. Ia langsung menuju dapur bermaksud meminum air kelapa mudanya. Ternyata didapatinya air kelapa muda itu sudah dibelah isinya dan sudah habis. Ia mendapati sang sahabat Ki Ageng Pemanahan sedang bersantai di depan rumah. Ki Ageng Giring III tertunduk lemas. Semestinya Ki Ageng berhak marah, namun seseorang yang memiliki kualitas rohani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Betapapun dia menginginkan petunjuk itu jatuh kepada dirinya, namun Tuhan bisa berkata lain. Ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalaninya. Ia ingat betul betapa dulu Ki Ageng Selo sangat ingin mendapatkan petunjuk keraton sehingga berpuasa dan menjalankan laku batin dengan sangat keras selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja mengabdi kepadanya sebagai murid yang tidak pernah meminta dan ingin menjadi raja justru mendapatkan karunia dari Tuhan, sebuah mimpi yang menunjukkan dirinya akan menjadi sesembahan orang setanah Jawa. Pemuda itu bernama Joko Tingkir. Ki Ageng Selo hendak marah sehingga ia berpikir untuk membunuh saja anak kemarin sore itu. Namun Ki Ageng cepat menahan diri. Akhirnya Ki Ageng Selo pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ridho kepada Joko Tingkir. Melihat Ki Ageng yang tertunduk lemas, lantas Ki Pemanahan menanyakan ada apa dengan tergagap-gagap. Ki Ageng dengan lemas dan kecewa menjawab bahwa air kelapa muda itu adalah petunjuk yang ia dapat atas saran guru mereka, yaitu Sunan Kalijaga, bahwa siapapun yang meminum air kelapa itu kelak keturunannya akan menjadi raja. Ki Pemanahan kemudian meminta maaf atas ketidaktahuannya dan berkata, mungkin ini sudah menjadi garis takdir. Namun demikian ia rela agar setelah keturunannya yang ketujuh nanti, anak cucu Ki Ageng ikut membukti wibawa. Dan untuk itu apabila kelak mempunyai anak, diusulkan agar berbesanan sebagai jalan tengah. Akhirnya kedua sahabat tersebut bersepakat. Ki Ageng Giring pasrah memupus takdir bahwa Ki Pemanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani, sehingga dipilih Tuhan yang menguasai alam semesta untuk menjadi bapak dari raja-raja Jawa. Namun demikian Ki Ageng mencoba menyampaikan maksud hatinya kepada Ki Pemanahan agar salah seorang anak keturunannya kelak bisa turut menjadi raja. Dari musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa keturunan Ki Ageng Giring akan diberi kesempatan menjadi Raja Tanah Jawa pada keturunannya yang ketujuh. Bagi Ki Ageng Giring, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah, tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati pada generasi ketujuh. Setelah perginya Ki Ageng Pemanahan dari rumahnya, Ki Ageng tidak bisa menyembunyikan masgul di hatinya. Ia banyak merenung maupus takbir di pinggir sungai, yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Goang. Nama Kali Goang karena hatinya sedang terluka. Goang kecewa teriris-iris atas kegagalannya memperoleh Wahyu Mataram. Lalu setelahnya Ki Ageng Pemanahan kembali ke Keraton Pajang menagih janji kepada Sultan Hadiwijaya dengan diantar oleh Sunan Kalijaga dan tanah perdikan yang diperolehnya di daerah Hutan Mentau, lalu mendirikan Kerajaan Mataram. Kisah Ki Ageng Giring ini menjadi sangat khas Jawa. Betapapun membuktikan nasab hingga 7 turunan tidaklah mudah. Apalagi intrik dan campur tangan politik Jawa pada kurun waktu itu sangat keras. Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari kota gede ke Pleret, dari Pleret ke Kertasura, dan akhirnya dari Kertasura ke Surakarta. Beliau hanya mengetahui bahwa Kerajaan Mataram kemudian didirikan oleh Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, yang bergelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kemudian menurunkan Raden Mas Jolang, lalu menurunkan Raden Mas Rangsang yang kita kenal dengan gelar Sultan Agung Hanyakrokusumo. Pada masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak keemasannya secara kewilayahan, keprajuritan, keagamaan, sosial budaya, dan ekonomi. Namun pasca Sultan Agung, Mataram benar-benar harus berjuang mempertahankan eksistensinya karena banyak intrik baik internal maupun eksternal berupa kedatangan penjajah.
Perjanjian antara Ki Ageng Giring III dan Ki Pemanahan baru bisa terlaksana pada keturunan ke-8, yaitu naik tahtanya Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I, yang merupakan keturunan Ki Ageng Giring III.